Assalamualaikum, selamat sore Bu Norma Ayu sebagai dosen di materi perkuliahan pada eh, semester 4 ini. Saya ingin membuat video tentang video yang pertama adalah video gangguan somatoform. Ya. Kasus yang pertama ini adalah Rahmi. Rahmi ini adalah seorang perempuan 27 tahun, sering merasakan nyeri di dada, sesak napas, pusing sejak 8 bulan yang lalu. Sudah ke dokter 4 kali dan hasil pemeriksaan fisik normal. Namun ibu ini tetap yakin ia memiliki penyakit jantung serius. Rahmin ini sangat menghindari aktivitas fisik karena takut pingsan. Ia juga merasa cemas, sering mencari informasi penyakit di internet dan meminta keluarga terus menemani. Untuk diagnosa berdasarkan gejala somatik, simptom disorder atau gangguan gejala somatik. Gangguan somatiform adalah kondisi psikologis di mana seseorang mengalami gejala fisik nyata namun tidak ditemukan penyebab secara medis. Dan gejala tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti kecemasan, terus konflik batin, atau pola pikir yang maladaptif ya. Sebagai ciri umum lebih pada seperti berikut. Fokus berlebihan pada gejala tubuh. Terus distres yang signifikan serta terganggu secara psikologis. Pencarian medis secara berulang ini juga menyimpulkan atau ibu ini mengalami suatu gangguan somatoformia dan keyakinannya salah tentang penyakit tersebut, dan sudah dicek berulang kali di dokter tetapi tidak pernah menemukan adanya diagnosis yang spesifik atau khusus. Di bagian analisis kasus dengan kalau kita menyambungkan 4 teori, saya lebih menggunakan pendekatan psikoanalisa dari Freud. Somatisasi terjadi karena konflik tidak sadar, misalnya kecemasan atau trauma masa kecil yang tertekan. Ini juga menyebabkan suatu kekhawatiran yang luar biasa. Gejala fisik muncul sebagai mekanisme pertahanan ego, terus convention atau perception ya. Pada kasus Ibu Rahman ini memungkinkan adanya konflik batin seperti tekanan keluarga, perfeksionisme, atau ketakutan gagal yang dialihkan menjadi keluhan secara fisik. Padahal kalau secara fisiknya sudah dicek di dokter maupun di bagian medis tidak terjadi adanya diagnosa yang secara khusus ada dalam tubuh atau ibu ini. Pendekatan yang kedua ini menggunakan pendekatan behaviorisme atau perilaku sakit diperkuat atau reinforcement oleh perhatian keluarga dan dokter. Ibu R ini mendapatkan keuntungan sekunder, salah satunya adalah perhatian, izin menghindari aktivitas yang membuatnya stres. Somatisasi bertahan karena stimulus pada nyeri, respon pencernaan, bantuan atau reward perhatian ya, itu yang menjadi dasar. Yang ketiga, saya menggunakan pendekatan kognitif, lebih ke back ya. Masalah inti dari Ibu R ini distorsi kognitif seperti casplasing, nyeri di dada, serangan jantung, keyakinan maladaptif,
tentang tubuh menyebabkan meningkatnya fokus dan kecemasan, serta memperkuat gejala gitu. Overthinking, kesehatan, mempertahankan gejala yang ada, ini juga menjadi perkuat kalau kita hubungkan dengan teori kognitif. Yang keempat, saya lebih menggunakan teori humanistik atau yang dikembangkan oleh Rogers ya. Ibu R ini mengalami inkongruensi atau perasaan diri ideal atau sehat dan kuat tidak sesuai dengan kondisi emosional. Jadi perasaan yang tadi tidak nyaman ini menyebabkan adanya kondisi emosi yang secara psikis itu akan terus berulang. Kurangnya penerimaan diri membuat gejala fisik Ibu R ini menjadi pesan dari tubuh bahwa ia tidak otentik gitu. Butuh untuk memulihkan atau keseimbangan diri gitu. Walaupun ketika misalnya sudah dicek, sudah ke medis, tapi ada juga perasaan kecemasan yang tinggi menyebabkan Ibu R ini secara psikologis untuk memulihkan keseimbangan psikisnya dari tubuh ini agak kesusahan gitu. Bagian selanjutnya adalah ketika kita membandingkan antara 4 teori. Teori yang pertama seperti misalnya tadi pendekatan psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan humanistik. Saya menemukan ada perbandingan 4 teori ini. Yang pertama adalah psikoanalisis, konflik bawah sadar. Ini yang mempengaruhi, dan kemudian baik untuk memahami somatisasi atau berbasis trauma. Untuk behaviorisme lebih pada reward perilaku sakit, menjelaskan mengapa gejala terus akan diulang gitu. Terus kalau kita menggunakan pendekatan kognitif, pola pikirnya salah, menjelaskan kecemasan berlebihan Ibu R ini. Kalau kita menggunakan pendekatan humanistik, inkongruensi diri, atau menjelaskan distres emosional secara mendalam. Terus kemudian poin selanjutnya adalah kekuatan dan kelemahan teori. Misalnya psikoanalisis gitu. Psikoanalisis juga mempunyai kekuatan dan kelemahan dari teori ini. Yang pertama adalah mendalam melihat akar masalah, tetapi nanti justru sulit dibuktikan secara ilmiah. Untuk yang kedua adalah pendekatan behaviorisme gitu. Mudah diukur sebenarnya, tetapi fokus terlalu sempit pada perilaku yang muncul gitu. Terus kemudian kita menggunakan pendekatan kognitif. Efektif sih secara klinis, tetapi ini mengabaikan secara faktor lingkungan atau faktor lingkungan ini juga kan menjadi suatu penyebab. Mungkin Ibu R ini mengalami suatu konflik atau tekanan sehingga mengabaikan faktor lingkungan yang terjadi. Terus bila menggunakan humanistik memberikan makna dan empati sebenarnya. Tetapi yang menjadi kekurangannya adalah kurang terstruktur, sehingga Ibu R ini merasa bagaimana gejala yang mulai tampak tidak menjadi suatu ini sendiri, tapi malah justru menghambat dari kondisi secara psikisnya. Nah, yang kita dapat dari pembelajaran ketika kita menggunakan 4 teori ini bahwa pendekatan 4 teori ini mempunyai perbandingan tersendiri ya teman-teman atau Bapak Ibu, karena seperti misalnya perbandingan tadi, psikoanalisis sendiri konflik bawah sadar atau
baik untuk memahami somatisasi ini berbasis trauma gitu. Terus sedangkan yang tadi kita bahas behaviorisme tadi juga lebih pada bagaimana dia mendapatkan reward dari perilaku sakitnya menjadi suatu hal pemakluman gitu kan. Jadi ini menjalankan mengapa gejala terus berulang, dan ini akan terus dinikmati, akan terus digunakan untuk Ibu R ini supaya terlihat di mana dari lingkungan itu memang mendukung bahwa dia sakit gitu. Terus dari fungsi kognitif sendiri tadi pola pikirnya salah ternyata. Menjelaskan kecemasan berlebihan Ibu R ini eh, tidak benar-benar terjadi, dan itu kalau kita berhubungkan dengan lingkungan maupun sosialnya ya memang eh, berdampak luar biasa gitu, sebagai bentuk mungkin validasi atau seperti apa, tapi secara kognitif atau pikiran pola yang salah ini juga nanti menghambat gitu. Humanistik juga menginkoherensi diri atau menjelaskan stres emosional secara mendalam itu juga menjadi masalah. Demikian Ibu Norma Ayu yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini juga bisa memberikan keluasan untuk saya untuk mendapatkan atau meningkatkan pemahaman saya tentang materi yang saya dapatkan dari Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.